Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita berkahnya, rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semuanya. Sehingga kita pada bulan Ramadan ini akan memperoleh la'allakum tattaqun, ketakwaan bisa kita raih bersama. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang mengharukan, di mana kisah ini ketika Abu Thalib, pamannya Nabi kita Muhammad SAW, menghadap kepada Allah SWT, belum bersyahadat. Itu membuat duka yang mendalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan orang yang paling dicintai, orang yang melindungi saat dakwah-dakwah awalnya, beliau Abu Thalib meninggal tidak dalam satu iman, tidak dalam satu akidah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dipastikan di akhirat antara Nabi Muhammad dan Abu Thalib tidak akan pernah bertemu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah ibaratnya bagaimana Allah SWT memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang hanya dikehendaki. Kasus tadi adalah bagaimana hanya Allah saja yang mengetahui hikmah di balik itu semuanya. Kalau kita kembali kepada keluarga kita, bahwa kita mempunyai anak yang kita cintai, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai ustadz-ustadzah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya senantiasa dalam jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wallahu a'lamu bil muhtadin. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan kepada kita semuanya bahwa engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Hanya Allah saja yang berhak memberikan hidayah, dan Allah juga mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua harus semaksimal mungkin mendidik, memberikan dorongan, bimbingan kepada anak-anak kita. Walaupun hidayah itu hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tetap optimis bahwa kita bersama, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, bersama dengan keluarga kita besar kita dalam satu akidah, dalam satu keimanan yang nantinya kita akan bertemu di akhirat, di surganya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita juga bisa membuka Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Di sana ada sedikit penggalan Allah SWT menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ada sekat antara manusia dengan hati kita. Kalau saya merenung bahwa sekat itu mungkin adalah sebuah hidayah yang hanya hak Allah semata yang kemudian berhak untuk memberikannya. Kasus Abu Thalib tadi, bahwa yang mempunyai hak wewenang untuk memberikan hidayah adalah Allah SWT. Kalau berbicara tadi dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24 berkaitan dengan hidayah, sekat rongga ruang yang ada antara manusia dengan hatinya itu ternyata itu berkaitan dengan sebuah perintah Allah SWT atau suratul istijab. Bagaimana sebuah perintah Allah SWT senantiasa atau segera untuk kita penuhi bersama. Di sini mungkin ada berbanding lurus antara hidayah dengan amalan istajab,
amalan yang harus segera kita tunaikan itu. Intinya, semakin segera manusia atau seseorang itu menyegerakan untuk beramal ibadah, maka disitulah hidayah tetap masih ada pada diri manusia. Tetapi ketika ada orang yang menunda-nunda atau bahkan enggan untuk melakukan sebuah ibadah, amal-amal kesolehan, tentunya bisa jadi hidayah itu ada yang dicabut, ada yang ditunda, ada sekat pembatasnya antara dia dan hidayah itu sendiri. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita juga senantiasa berdoa saat sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Bukan berarti kita keluar dari hidayah. Kita memohon kepada Allah SWT dengan Fatihah itu yang senantiasa kita ucapkan itu, bahwa kita supaya senantiasa dalam hidayah ini sendiri. Mumpung hidayah masih ada dalam diri kita, marilah kita sambut dengan semangat diri kita. Karena bisa jadi nanti hidayah itu, dan kita tidak berharap bahwa hidayah itu dicabut dari diri kita. Kalau kita juga berbicara masalah nikmat yang luar biasa, tentunya nikmat yang luar biasa itu diantaranya adalah hidayah ini sendiri. Kita juga berdoa kepada Allah SWT, kita dimudahkan dalam setiap urusan dan ditetapkan iman Islam kita, diberikan petunjuk sehingga hidayah itu senantiasa ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya ketika kita meninggal dalam keadaan ridha, dalam keadaan Islam, dalam keadaan hidayah itu masih ada dalam diri kita bersama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wasini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.